Ya, tentu perspektif bisa kemana saja, Mas, apalagi menjelang tanggal 20 Oktober ya. Tapi secara silaturahmi dua presiden, Presiden Megawati dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, itu kan sejarah ketatanegaranya bisa panjang. Kedua orang tua beliau adalah sahabat, orang tua Pak Prabowo pernah punya masalah politik ketatanegaraan dan dimaafkan oleh Bung Besar, berangkulan, bahkan sangat dekat begitu ya. Dan sejarahnya bisa jadi panjang. Untuk titik ini ya sah-sah saja dua presiden ini bertemu dan membicarakan kepentingan bangsa dan negara. Problematikanya adalah apakah ini akan menjadi bangunan koalisi permanen. Padahal menurut saya ini akan merugikan kedua belah pihak. Satu, Merugikan. kedua belah pihak, presiden terpilih maupun Presiden Megawati. Presiden terpilih membutuhkan sparring partner. Dan itu harus ada partai di luar pemerintahan agar kerja-kerja kabinet betul-betul maksimal. Presiden Megawati juga dirugikan kalau bergabung karena ini kesempatan yang sangat baik bagi PDIP untuk betul-betul mendapatkan perhatian publik agar betul-betul 5 tahun ke depan akan menjadi pilihan alternatif bagi publik jika pemerintahan tidak bekerja dengan baik. Jadi ini rancang bangun ketatanegaraan yang harus ada. Soal bahwa kita itu harus lebih tradisi ketimuran dalam membangun pemerintahan ya sah-sah saja. Toh model-model oposisi yang banyak bisa diterapkan oleh PDIP dan itu malah bagus untuk ketatanegaraan. Tadi Pak Prabowo sudah menyinggung soal budaya politik ketatanegaraan kita. Persis sama dengan apa yang diungkapkan oleh ibu dan bapak bangsa kita ketika mendirikan negara. Bahwa sistem presidensial kita itu punya tradisinya sendiri. Jadi tidak ngikut betul ke barat, tetapi juga tidak betul-betul timur begitu ya. Karena kan kalau bicara budaya, ini budaya timur nggak juga tepat. Karena kan jas Pak Prabowo saja itu bukan budaya timur begitu ya, apalagi sistem-sistem yang lain. Nah, menurut saya kita teguh saja dengan rancang bangun politik ketatanegaraan kita. Bahwa kebutuhan terhadap kerjasama iya, tapi kebutuhan terhadap oposisi juga harus begitu ya. Jangan kemudian ditinggalkan. Menurut saya kerjasama yang harus dibangun yang sesuai dengan prinsip ketatanegaraan kita. Dalilnya sebenarnya sederhana. Kebutuhan terhadap teman-teman PDIP sebagai oposan itu adalah rancang bangun ketatanegaraan kita membutuhkan mereka. Dulu ketika Orde Baru, rakyat tidak pernah meninggalkan PDIP. Dan kali ini mohon jangan PDIP pula yang meninggalkan rakyat sebagai oposan. Kebutuhan ketatanegaraan, kalau kemudian ini semua bergabung, sangat kuat kemungkinan ya dalilnya bahwa pemerintahan yang tidak ada pengawasan, tidak ada oposannya, akan cenderung menyimpang. Kebutuhan terhadap lembaga yang mengawasi dan oposisi itu dibutuhkan kedua belah pihak. Jadi makanya saya katakan ini akan merugikan kedua belah pihak kalau kemudian merusak rancang bangun ketatanegaraan, rugi bagi PDIP, rugi juga bagi kubu pemerintah. Ya saya pikir publik bisa kehilangan harapan karena komposisi yang dibutuhkan publik persis dengan keberadaan PDIP dengan 16% pemenang pemilu dan itu akan cocok sebagai alternatif publik dalam menyuarakan kepentingan-kepentingan publik. Kalaulah PDIP memilih bergabung, kemana lagi publik akan mengadu? Semua sudah di perahu yang sama. Dan dalam catatan saya misalnya, tidak ada juga pemerintahan yang efektif kalau semua bergabung. Malah betul-betul menjalankan pemerintahan terkesan akan membingungkan. Karena begini, dia adalah koalisi pemerintah, tetapi mengkritik pemerintah di parlemen. Bagaimana publik bisa mencernanya? Tapi kan ada juga fungsi balances di DPR kan? Ya. Misalnya dulu pernah dilakukan oleh PKS. PKS tetap ada koalisi di Pak SBY tapi mengkritik Pak SBY. Publik mengalami ini betul-betul dalam bangunan koalisi atau bangunan oposisi. Dan itu tidak mengembangkan dan tidak bermanfaat juga bagi PKS setelah
itu dilakukan, bahkan juga tidak sehat bagi pemerintahan karena strateginya harus sejalan, sebangun begitu ya. Nah, menurut saya dengan data itu sebenarnya pilihan paling bagus bagi PDIP adalah tetap bersama publik menyuarakan tanpa harus betul-betul gontok-gontokan, tidak diperlukan gontok-gontokan. Yang diperlukan bagaimana menjadi posisi yang baik dengan strategis yang baik dan publik bisa melihat bahwa ke depan kalaulah pemerintahan tidak berjalan dengan baik, pilihan kami adalah alternatifnya. Kalau pemerintahan berjalan baik, mohon maaf PDIP nanti dulu kami akan lanjutkan dengan pemerintahan. Kan konsep politik ketatanegaraan kita sesederhana itu. Dan pilihan saat ini adalah jika pemerintahan betul-betul berjalan tidak sesuai dengan amanah rakyat, pilihannya pasti oposisi.